apa itu, kadang-kadang kayak ada yang nakol pan berbunyi kan, kayak trong tang gitu. Kadang kayak dimainin aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wabillah walhamdulillah. Bismillah wa ala millati rasulillah. Bismillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puji syukur adalah kita senantiasa sama-sama istiqamah panjatkan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Berikut salawat dan salamnya telah kita tercurahkan kepada junjungan alam paduka baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang selalu mengingatkan kita, beliaulah yang selalu memberikan salah satu petuah dari alam-alam yang gelap hingga menuju alam terang benerang, yaitu rahmatan lil alamin, dengan sifatnya, dengan akhlaknya, beberapa budi pekertinya yang selalu bikin kita tersentuh, bikin kita menyentuh dengan beberapa yang kita alami dalam kehidupan ini. Karena dengan akhlak beliaulah kita menjadi selamat dunia dan akhirat. Jikalau kita mengikuti jejaknya, jikalau kita mengikuti sifat-sifatnya, sifat sidiknya, sifat amanah, dan sifat-sifat yang lainnya yang ditanam dalam kalbunya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang beriman, yang budiman, semoga kita beristiqomah dalam bersalawat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Karena salawat itu punya baginda Rasulullah buat kita sendiri yang mengamalkannya. Karena baginda Rasulullah tidak butuh salawat, tapi yang namanya syafaat buat kita, bagikan air di atas gelas, kalau udah penuh pasti akan tumpah ke bawah. Seperti kayak itulah syafaat dan rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saudaraku yang beriman, yang budiman, marilah kita belajar, tetap kita belajar untuk meniti ya, membenahi diri, belajar beristiqomah dalam beramal, belajar meniti dalam hal-hal masalah urusan ibadah. Jangan malu kita belajar urusan masalah ibadah, jangan gengsi kita urusan masalah belajar ibadah ya. Karena belajar itu berharga buat kita semua, meskipun usia kita udah lanjut, usia tua,
stop. Yang namanya belajar itu bagaikan emas. Kalau tanpa belajar kita akan bodoh dan akan menimbulkan salah satu kesombongan gitu. Saudaraku, bismillah wa ala millati rasulillah. Masih ingat gak di waktu kita zaman dahulu, di zaman kampung, di kampung-kampung kita mungkin gak jauh berbeda lah. Yang namanya kampung waktu zaman belum ada penerangan listrik ya, belum ada ya listrik yang PLN zaman sekarang. Yang ada juga dari diesel sampai jam 12, jam 10 udah mati karena kekuatannya itu terbatas. Kalau kesininya itu pakai apa? Pakai penerangan kayak obor, ajuk ya, lentera, lampu dari terbuat dari minyak tanah itu ya, dulu itu. Jadi zaman itu ya kita banyak kenangan. Sebenarnya banyak kenangan yang indah waktu zaman dulu itu. Di seketika kita sama teman-teman, sama saudara-saudara kita waktu belajar mengaji, indah banget itu. Meskipun guru-guru kita jauh, perjalanan 1 kilo tuh, belajar ngaji itu jalan kaki sambil bawa obor itu ya, lampu penerangan dari bambu itu ya, gembira, senang itu. Nggak pernah istilahnya apa, tidak ada yang belajar ngaji, semangat 45-nya itu, wah enak banget itu, kebersamaan di situ ya, indah banget ya. Kalau kita mau belajar ngaji ya, kita ke temen ya, samperin teman-teman anak bergabung gitu, cewek sama cowok itu. Dulu itu meskipun udah pada gede, udah pada dewasa, tapi nggak ada istilahnya apa hawa nafsu, nggak ada hasratnya, saling bergendongan, saling apa gitu ya. Kalau bercanda nggak ada istilahnya apa dengan rasa apa kayak gimana kayak zaman sekarang, nggak ada dulu itu. Walau alam itu mungkin alamnya dulu masih alami mungkinnya ini. Makanya udah pada gede-gede itu kita, meskipun kita bergendongan apa gitu kayak masalah-masalah itu lagi main-main, nggak zaman sekarang gitu ya, nggak ada rasa dulu itu. Sampai itu jalan kaki jauh itu, pulangnya malam itu sampai jam 9:30 itu rombongan itu, sampai bawa obor itu. Makan yang nggak ada yang nggak pakai sendal jepitnya itu, nggak ada ini, tapi semangat aja belajar ngaji itu enak ya. Kalau tidurnya itu dulu itu di mana, di musola gitu kan, di musola zaman dulu gitu, itu enak banget itu kalau tidur itu kada berjajaran kayak ikan pindang itu enak. Kalau kita lagi pada kenangan itu indah di musola itu ya. Itu ada pada pengalaman ya, di waktu itu, di seketika tidur berkebersamaan di musola itu, kebersamaan di musola itu apa, kan di situ kan ada keranda ya, ada keranda jenazah itu. Waktu zaman dulu itu enggak, pertama dari sama saya tahu itu keranda jenazah itu bukannya di makam umum karena jauh gitu. Itu di mana ditaruhnya? Di masjid ya. Di pinggir masjid, di luar gitu, ada tempatnya itu ya, dibikin musola ada tempatnya itu. Terus ada lagi itu di depan musola itu kan dulu si tempat wudhu, tempat mandi itu kayak kolam gede gitu sebenarnya. Jadi orang-orang itu mandi di situ, wudhu di situ dulu itu. Enggak kayak pancuran, enggak, kayak kolam kayak gitu aja.
Jadi kalau mandi pagi-pagi yang paling duluan kita loncat-loncat, jebur aja mandi, itu enak, segar, dalam gitu. Airnya itu dulu itu alami, masih deras, enak gitu. Nggak istilah, nggak ada pancuran, nggak ada istilahnya sumur sanyo, nggak ada di situ. Kayak kolam gitu aja kan, cuma di tembok. Kan cuman di situ ya ada salah satu apa ya, kata orang-orang tua dulu itu ya, kan kita suka tidur, sudah tidur di musola bareng gitu. Kata-kata ini, awas ini itu, jangan tidur di musola itu, istilahnya jangan dekat-dekat pintu ini, harus agak jauh dari pintu. Namanya kenapa? Kadang-kadang itu keranda itu keranda jenazah itu suka terbang malam, suka mandi gitu. Suka mandi itu nyebur gimana ke kolam itu gitu. Ya kita nggak percaya sebenarnya itu ya, kata orang tua di situ. Orang tua itu pernah ngalamin mungkin gitu ya. Ya kita nggak bilang teman-teman kayak gitu kan, teman-teman aja nggak percaya sebenarnya kayak gitu. Nah cuman ingat kan, biasanya itu kata orang-orang tua di situ, masyarakat, kalau istilahnya keranda kan terbuat dari besi ya, kalau keranda jenazah itu berbunyi kayak ada yang apa itu, kayak ada yang nakol kan, berbunyi kan, kayak trong terang gitu, kayak dimainin aja gitu ya. Terus dia itu terbang, suka mandi, berarti besoknya itu pasti ada yang meninggal dunia, kata masyarakat di situ, kata orang-orang tua di situ. Mungkin orang tua kan lebih tahu gitu kan. Di saat itu kalau nggak salah itu hari apa lupa ya, dulu itu kita habis pengajian kan, waktu di kampung suka kompak, enak gitu pengajian. Kalau nggak masalah acara tabligh akbar, kita nginepnya itu di musola rame-rame gitu ya, sambil berjajaran baris gitu. Nah, saya teringat saya paling pinggir, paling pinggir tembok, kayak paling tinggi tembok gitu, sambil berdesakan. Kan musola itu nggak terlalu besar, kecil gitu, ukuran 7 meter ke 7 kalau nggak salah itu. Saya masih ingat itu apa, nggak tahu jam berapa ya, kalau nggak masalah sekitar jam 12 ke atas, jam 1 ke atas itu ya. Itu kita teman udah pada tidur lelap, terus saya itu juga tidur kan, cuman tidur nggak tidur gitu ya, kayak setengah mimpi kok, kayak rame banget itu, ke bawah mimpi gitu, kok kayak rame gitu, kayak ada suara apa, gamelan gitu ya. Tapi kita semakin sini semakin ingat, semakin agak sadar gitu ya, kok ada gamelan gitu, semakin sadar tuh. Tapi sini bukan gamelan gitu, cuman suara dimainin itu aja besi, kayak terang gitu ya, gitu ya, kayak gitu aja gitu, kayak pakai sendok ditakolnya itu, dipukulnya itu kayak pakai sendok, kerasnya nyaring gitu, terang. Nah di situ kita didengeri lama, mendengarnya terang gitu ya. Berbunyi gitu, tapi berbunyinya itu kayak berpindah gitunya. Saya di situ sempat teringat gitunya, teringat sama orang-orang masyarakat, orang tua gitu, bahwa suka berbunyi dan suka mandi kayak gitunya. Jangan-jangan ini keranda gitu ya, dalam hati gitu ya. Nah, gitu. Dia teman-teman pada ngorok semua, tidur semua. Nah, di situ kan saya orangnya penasaran itu. Itu kayak kita
kayak mau maling gitu ya, merangka-rangka. Sebenarnya takut juga gitu ya, mau lihat ke mana tuh, ke luar itu gitu ya, gitu ya. Diikutin itu suaranya itunya, trong terang. Ternyata gitu ya, kan kita posisi kan nggak pakai lampu ya, kan di masjid musola itu nggak ada apa itu, nggak ada listrik ya. Lampu penerangan udah mati aja lampu, paling kalau nyala itu nanti kada waktu subuh orang-orang tua pada ke musola pasti nyalain gitu ya. Ya, kita lihat pelan-pelan keranda nggak ada. Itu ternyata berbunyinya itu, suaranya itu di depan, ternyata di depan gitu. Saya lihatin di jendela gitu, benar itu keranda itu terbang itu pelan-pelan itu, kayak berjalan aja gitu, tapi berbunyi itu kayak ada yang nakoi sama sino, terong terang gitu, nyaring banget gitu. Di situ mulai merinding gitu, sampai istighfar, aduh ini mana sih, kita beraniin diri aja, pengen tahu gitu sih. Udah ke bawah gitu ya, benar gitu, mandi berdiri itu yang keranda yang panjangnya pas sekian meter itu ya, kalau nggak salah agak 3 meter ya, agak berdiri lagi gitu aja gitu, kayak gimana, kayak orang mandi aja gitu, kayak puter-puter gitu lagi. Tapi masih nyari berbunyi, tetap masih suara yang ditakut-takut itu masih tetap di situ. Dia itu berdiri lagi, ke bawah lagi, ke terang gitu. Nah di situ ya, di situ kita sadar, astagfirullah, bener. Kita buru-buru ke belakang, sampai kita jongkok gitu, kita tidur lagi, sampai sarung kita sampai diginiin gitu, sampai meluk teman gitu, sampai itu suaranya itu lama banget itu mandinya, nggak tahu mungkin sejam ada ya itunya. Itu yang paling ngerinya itu suaranya itu, suara besinya itu sampai didengerin kayak gitu, kayak aduh. Tapi anehnya ini, saya sempat ngebangunin teman yang di depan itu, dipelukin nih, bangun gitu. Itu nggak bangun, terus yang satu lagi nggak bangun itu. Anehnya itu enggak, teman-teman saya itu istilahnya nggak ada yang bangun itu, sampai dicubit nggak ada yang bangun itu ya. Ya udah, itu semalam itu gak bisa tidur itu, kayak gimana, kayak diteror itu. Untung aja kita gelap kan, di luar kan terangnya alam, meskipun malam gak ada lampu tapi terang gitu kalau malam kan itu ya. Karena langsung dari alam gitu terangnya gitu. Tadi dalam kan gelap tapi tetap aja kita di situ kan, kayak diteror malam itu. Kita masih ingat itu suaranya, itu suara besi itu ditakok kayak pakai sendok itu, treng ya, lama banget itu, kecebur mas, kayak orang mandi bener itu. Nah di situ udah lama terong ternyata itu muter dulu suaranya, yang besi itu ditakol kayak sendok itu muter, ternyata itu ngelilingi musola. Kita kan di belakang di sini, pulangnya itu muter ke sini, ke arah mau ke kiblat tuh, pan di pinggir sebelahan apanya, kalau sebelah kiri kalau nggak salah itu ya. Benar, muter itu ke tempatnya asal itu, ditaruhnya di situ ya. Setelah di tempatnya itu baru nggak ada suaranya kalau nggak salah jam 2 malam gitu. Ya, tinggal jam berapa udah berhenti kita, tapi kita nggak bisa tidur itu apa gitu. Setelah udah nggak ada suara gitu, udah sekian 10 menit kita bangunin teman, bangun ya bangun ya, itu sampai duduk gitu ya.
lihat jam, baru jam 2 nah, katanya, kirain udah subuh nah, katanya. Ya udah aku bisik-bisik, kalau kamu mau kencing aja ke depan gitu ya. Ya dia bangun benar pengen kencing ke bak tadi itu ya, tempat mandi itu. Enggak, kamu mau masuk ke kencing? Enggak kencing, aku enggak mau gitu ya. Udah tadi gitu ya. Padahal dia takut. dia enggak tahu itu bekas ada yang mandi keranda itu dia kencing. Aduh, dia udah. Ya, kita enggak ngomong apa-apa, biarin aja gitu. Masya Allah, tadi di situ ya. Ketika esok harinya pribadi nggak bilang apa-apa kan, cuman ke orang tua bilang gini ternyata itu waktu paginya itu jam berapa, jam 5 itu ada yang meninggal masyarakat di situ, RT di situ ada yang meninggal dunia, kalau nggak salah perempuan yang meninggalnya itu benar gitu. Nah disitulah kita sampai saya gini protes ya. Setelah itu saya protes ke sepuh-sepuh di situ ya, sepuh-sepuh orang tua gitu ya, yang imam gitu ya, ke Ustadz Kiai gitu ya, tolong keranda istilahnya kalau bisa mah jangan di musola, jangan di pinggir musola. Kenapa? Ya pribadilah istilahnya, pernah ngalamin yang diucapin orang-orang tua dulu. Saya ngalamin kemarin waktu meninggal yang ini, yang benar, yang ucapannya udah lama enggak gini gitu ya. Iya, saya sampai gak bisa tidur gitu, sampai saya melihat sendiri gitu, mandinya, terbangnya apa saya lihat gitu. Enggak, masalahnya gini kan, kita kan mau memakmurkan masjid ya istilahnya gitu, supaya banyak yang di musola itu, supaya banyak yang tidur itu kesananya banyak yang tahajud, sholat berjamaah teh. Kalau udah pengalaman kayak gini, rasa-rasa ini orang-orang pada takut orang yang lain takut ya, kita kasih tahu kan. Mending kalau kena pribadi saya nggak pernah bilang, kalau sama orang lain takut dia pernah lihat nanti bilang kita musola bangkrut istilah. Artinya tidak ada yang mau tidur lagi di musola, tidak ada yang mau tahajud di musola, tidak ada yang mau azan karena takut duluan kena ada keranda di masjid, di musola, bahkan berjamaah gitu nggak ada. Kalau iya ya benar ya sebenarnya itu ya alhamdulillah kita di ini dia dulu kan masyarakat alhamdulillah masih kompak, masih rukun gini. Ditaruhlah di makam, dibikin saung di makam itu, dibikin saung, dibikin indah, ditaruh di situ gitu ya. Sebenarnya gitu ya, ternyata bukan di RT saya aja, di kampung saya aja, di kampung sebelah juga sama gitu. Di seketika keranda ditaruh di masjid suka kayak gitu, banyak yang lihat, banyak yang mengetahui gitu. Saya kasih tahu, makanya sepi aja musolanya, udah pindahin aja di mana, di makam gitu. Ya itu dulu pengalaman zaman dulu waktu kampung yang indah, pengalaman yang indah, kerukunan yang indah gitu, kebersamaan yang indah. Makanya supaya tetap menjaga kerukunan, kebersamaan di musola, baik supaya ramai ya, yang orang masyarakat yang bikin takut itu ya kita jauhinya. Alhamdulillah kita tidak banyak bicara di situ. Padahal kalau banyak bicara mah ya mungkin zaman sekarang pada takut sebenarnya. Alhamdulillah gitu, masih ada yang tahrim, ada yang apa, kalau tahu enggak gitu mah pasti mungkin orang-orang gak ada yang tahrim, karena ya kita tahrim di belakang kita, di pinggir kita ada keranda kan, orang-orang tidak semuanya berani, pada penakut sebenarnya. Apalagi kalau orang-orang yang meninggalnya itu banyak orang yang kena kecelakaan, kena apa gitu ya. Alhamdulillah, karena faktor musola sepi itu ada faktornya juga, ada wataknya juga. Yang pertama ada penyimpanan keranda di musola, yang kedua dari segi kayu dan bangunan itu terbuat kayu dari makam itu, kayu
habis tebang dari makam itu ya, pohon-pohon dari makam dibikin buat bangunan musola, itu akan membuat watak musola kita sepi, angker sebenarnya. Wataknya itu orang-orang nggak betah di musola, nggak tahu walau alam itu banyak terjadi kalau di kampung situ, kampung saya gitu sebenarnya. Makanya disarankan kalau bikin bangunan dari musola, dibikin musola atau masjid, jangan pakai kayu dari makam, supaya ada istilahnya tidak membawa sepi atau enggak walau alam itu, tapi tetap ada wataknya supaya suka sepi kayak gitu, yang alami-alami aja. Alhamdulillah hadirin saudaraku yang beriman, semoga perkataan dan salah satu pengalaman menjadi salah satu motivasi atau mengingatkan ke zaman-zaman yang dulu. Kalau ada yang sama ya kita bersyukur, karena keindahan itu kenangan tidak akan terlupakan. Alhamdulillah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi ya Muhammad.